Bagian yang terakhir yaitu tentang pembahasan persamaan kuadrat. Ini akan kita jelaskan di sini ya. Oke, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. Nah, kita akan selesaikan secara tahap demi tahap ya. Oke, yang pertama, x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang di sini nanti kita akan gunakan pemfaktoran. Karena itu ada x kuadrat dan 8x. Berarti ini kalau kita faktorkan, nanti di sini bentuknya adalah ini adalah x dikali dengan x plus 8 dikali dengan x. Nah, sama dengan 0. Nah, perhatikan yang warna kuning. Nah, ini. Nah, berarti kan ada sama-sama x ya. Nah, yang sama-sama x ini kemudian saya keluarkan. Berarti di sini x dalam kurung x plus 8. Nah, berarti sama dengan 0. Seperti biasa, ini adalah sebagai P. Nah, ini sebagai Q. Nah, berarti X sama dengan 0. Nah, yang satu lagi adalah X plus 8 sama dengan 0. Berarti dipindah ruas ke sini. Jadinya apa? X sama dengan min 8. Berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2. Oke ya. Oke, yang berikutnya. 8P kuadrat min 12P. Nah, kita lihat secara seksama. P kuadrat sama P, berarti faktornya adalah P. 8 sama 12. Faktor terbesar berarti angka berapa? Angka 4. Nah, maksudnya gimana? Nah, coba kita lihat. 8P kuadrat itu nanti akan kita pecah menjadi 4P dikali dengan P. 12P ini kita pecah menjadi berapa? 4P dikali dengan 3. Berarti sama dengan 0. Berarti faktor yang sama apa? Yaitu adalah 4P. Nah, kita keluarkan 4P di sini. Berarti 4P dalam kurung berarti P min 3. Nah, sama dengan 0. Berarti ini sebagai P. Nah, ini sebagai Q. Nah, yang materi sebelumnya ya. Berarti di sini 4P sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0/4. Berarti P sama dengan 0. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, P min 3 sama dengan 0. Berarti dipindah ruas ke sini. Berarti P sama dengan 3. Berarti ini sebagai P1, ini sebagai P2. Oke ya, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Yaitu Y kuadrat min 144 sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan konsep yang ini. Nah, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Y kuadrat min 144. Jadi perhatikan yang bilangan kuadrat 144. 144 itu adalah 12 kuadrat dong. Nah, berarti ini bisa kita otak-atik menjadi Y kuadrat min 12 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti Y sebagai A ya. Nah, di sini nanti sebagai A ya. Nah, ini sebagai A. Ini sebagai B. Berarti apa? Nanti jadinya Y min 12. Nah, sesuai dengan rumusnya, berarti di sini adalah Y plus 12. Sama dengan 0. Berarti yang di sini, nah yang di sini, nah yang di sini itu sebagai apa? Ini sebagai P ya. Ini sebagai P. Nah, ini sebagai Q. Nah, jadi di sini nanti apa? Y min 12 itu sama dengan 0.
berarti Y, dipindah ruas ya, jangan lupa. Berarti Y sama dengan 12. Yang satu lagi adalah Y plus 12. Nah, dipindah ruas di sini berarti jadi berubah tanda, berarti Y sama dengan min 12. Berarti ini sebagai Y1, ini sebagai Y2. Oke, yang berikutnya. 16Y kuadrat min 225. Ingat 16 itu adalah bilangan kuadrat. Dari berapa? Dari 4. 4 kuadrat 16. 225 juga sama. Yaitu apa? 15 kuadrat. Berarti ini bisa saya pecah menjadi. Apa ini? Berarti 4Y dalam kurung kuadrat min 15 kuadrat. Nah, sama dengan 0 kan gitu. 4 kali 4 16. Y kuadrat berarti Y kuadrat. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai A ya. Nah, ini sebagai B. Berarti kalau disusun ulang menjadi 4Y min 15 dikali dengan 4Y plus 15 sama dengan 0. Berarti ini sebagai P, ini sebagai Q. Berarti 4Y min 15 sama dengan 0. Berarti 4Y sama dengan, dipindah ruas, jadi di sini 15 ya. Nah, berarti Y sama dengan 15 per 4. Yang satu lagi juga sama. Berarti 4Y plus 15 sama dengan 0. Dipindah ruas 15-nya jadi berapa? Jadi min 15. Ya. Berarti Y sama dengan min 15 per 4. Berarti ini yang Y1, ini yang Y2. Nah, oke ya, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ini. Nah, X kuadrat min 5X min 24. Nah, ini adalah hasil dari apa? Hasil dari penjumlahan. Ini adalah hasil dari perkalian. Nah, gitu ya. Itu adalah hasil dari penjumlahan dan yang satu lagi hasil dari perkalian. Kita lihat yang 24. 24 itu faktornya apa aja? Nah, kita lihat dari sini 24. 24 itu adalah berapa kali berapa aja? Nah, misalkan 2 dikali dengan 12 gitu kan. 3 dikali dengan 8. 4 dikali dengan 6. Kalau diteruskan juga boleh, 6 dikali dengan 4, nah 12 dikali dengan 2, nggak apa-apa. Ditukar-tukar nggak apa-apa ya. Nah, tapi yang jelas saya sampai sini aja cukup. Nah, perhatikan di sini. Kalau dijumlah nanti adalah min 5. Jadi cari yang 2 angka, kalau dijumlah adalah min 5, kalau dikali adalah min 24. Nah, kalau positif-positif kan nggak mungkin. Cari yang selisihnya dong, berarti ini selisihnya 5. Mana yang selisihnya 5? Nah, berarti yang paling tepat mesti dia. Ya enggak? Supaya nanti selisihnya atau ketika dijumlah itu min 5, berarti siapa yang negatif? Berarti 8-nya harus negatif, ya enggak? Nah, gitu ya. 8-nya harus negatif. Nah, 8-nya harus negatif. Nah, 8-nya harus negatif. Nah, berarti di sini harus kasih tanda min. Berarti itu nanti apa? Dua bilangan tersebut adalah 3 dan min 8. Ketika dijumlah, min 5. Ketika dikali, min 24. Ya enggak? 3 tambah min 8, min 5. 3 kali min 8, min 24. Berarti nanti di sini adalah X plus 3. Nah, ingat ya, tadi 3-nya positif. Nah, kemudian yang satu lagi adalah X-nya, yang satu adalah min 8, karena 8-nya negatif. Sama dengan 0. Berarti ini sebagai P, ini sebagai Q. Berarti X plus 3
itu sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Yang satu lagi adalah X min 8. Sama dengan 0, berarti X sama dengan 8. Ini sebagai X1, ini sebagai X2. Oke ya. Yang berikutnya, P kuadrat plus 16P plus 64 sama dengan 0. Yang ini, jadi ini apa tadi? Hasil penjumlahan. Ya. Ini adalah hasil perkalian. Jadi dua bilangan kalau dijumlah 16, dua bilangan kalau dikali 64. Bilangan apa itu? Nah, kita lihat di sini, kita bongkar dulu. 64 itu berapa kali berapa? Misalkan, berarti 2 dikali dengan 31, bisa kan? Nah, kemudian apa lagi? 4 dikali 16, bisa juga. Terus 8 dikali dengan 8. Nah, dan seterusnya. Nah, cuma nanti mesti perulangan dari ini. Nah, mana yang paling mendekati? Ingat ya, kalau dijumlah 16, kalau dikali 64. Nah, berarti yang mana? Sudah kelihatan dong, berarti yang 8 sama 8. 8 tambah 8, 16. 8 kali 8, 64. Berarti dua bilangannya adalah itu ya. Oke, berarti di sini nanti nulisnya apa? Berarti P plus 8 sama P plus 8. Nah, berarti sama dong. Nah, sama dengan 0. Berarti di sini sebagai P, ini sebagai Q, berarti P plus 8 sama dengan 0, berarti P sama dengan min 8. Yang satu lagi kebetulan sama, berarti P plus 8 sama dengan 0, dipindah ruas, berarti 8 jadi negatif ya. Berarti ini min 8. Ini P1, ini P2. Nah, kebetulan akarnya sama, P1 sama dengan P2 sama dengan min 8. Nah, ini namanya akar kembar. Yang nantinya akan dipelajari waktu SMA. Tapi untuk sementara SMP sampai sini dulu aja ya. Jadi tidak masalah ketika kemudian nanti akarnya ketemunya sama, nggak masalah. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah yang terakhir ini. Nah, 18 plus 7P min P kuadrat. Lah ini gimana ini kok seperti ini? Nah, ini biar gampang. Ini kita pindah ruas ke kanan semua. Nah, ini pindah dari sini ke sini, kita pindah ke kanan semua. Nah, ini kita pindah ke kanan semua. Nah, ini semua kita pindah ke sini. Nah, jadinya apa jadinya? Berarti di sini nanti 0 ya. 0 sama dengan min P kuadrat, jadinya P kuadrat. Plus 7P berarti min 7P. 18 jadi min 18. Atau ini ditulis ulang, berarti kan sama aja. P kuadrat min 7P min 18 sama dengan 0. Berarti ini apa tadi? Hasil penjumlahan. Ini apa? Hasil perkalian gitu. Dua bilangan kalau dijumlah min 7, dua bilangan kalau dikali adalah min 18. Angka berapa itu? Nah, coba kita cek 18 nih, kita bongkar di 18 ya. Kita bongkar, yaitu apa? 2 dikali 9. Terus 3 dikali dengan 6. Nah, habis itu mesti bolak-balik ya kan. 6 kali 3 atau 9 kali 2. Nah, gitu. Mana yang paling mungkin? Nah, ingat ya, lihat selisihnya. Atau selisih atau penjumlahan, lihat nih. Nah, ini apa? Min 7 ya. Berarti kemungkinan besar yang ini, ya enggak? 2 sama 9. 2 sama 9 kan selisihnya adalah 7. Tapi di sini hasil penjumlahannya negatif. Berarti siapa kira-kira yang negatif? Yaitu adalah yang min 9. Nah, udah kan? 2 kali min 9, min 18. 2 ditambah min 7, 2 ditambah dengan min 9 adalah min 7. Nah, sesuai. Berarti ini adalah akar-akarnya nanti ya. Nah, kita tulis dulu di sini. Berarti di sini P plus 2. Nah, di sini kemudian P min 9. Karena di situ tadi 9-nya negatif ya. Nah, ini sebagai P.
Ini sebagai Q. Nah, saya taruh di sini. Berarti P plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini P dipindah ruas. Berarti jadi min 2. Yang satu lagi P min 9 sama dengan 0 dipindah ruas. Berarti P sama dengan 9. Nah, ini berarti sebagai P1, ini sebagai P2. Oke, untuk pembahasannya sampai sini dulu aja. Oke, semuanya terima kasih.